wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Homaida Safrina dengan NIM 92F24039. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Video ini adalah video presentasi terkait mata kuliah kodifikasi, yaitu saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Inilah sistem endokrin yang terdapat di tubuh manusia. Pengertiannya itu sendiri, sistem biologis dalam tubuh manusia yang terdiri dari sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Kemudian, sistem endokrin bekerja sama dengan sistem syaraf untuk mengatur berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, respons stres, dan keseimbangan elektrolit. Kemudian, di dalam sistem endokrin terdapat pula hormon. Hormon itu sendiri memiliki arti senyawa yang disekresikan secara internal oleh endokrin yang mempengaruhi fungsi organ atau jaringan yang secara khusus menerima ketika diangkut ke mereka oleh cairan tubuh. Kemudian, terdapat klasifikasi hormon juga yang telah saya tampilkan. Kemudian terdapat pembagian kelenjar-kelenjar pada sistem endokrin. Salah satunya yaitu hipotamulus. Hipotamulus terletak di dasar otak yang berada di bawah tamulus. Kemudian terdapat gambar di mana letaknya hipotamulus. Terdapat juga hormon dan fungsi yang telah saya tampilkan. Kemudian terdapat kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisis terletak di rongga selaturcila. Secara anatomis terdiri dari dua bagian utama, yaitu hipofisis anterior atau kelenjar pituitari anterior, dan yang kedua hipofisis posterior atau kelenjar pituitari posterior. Terdapat juga hormon dan fungsinya yang telah saya tampilkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian terdapat kelenjar pineal. Kelenjar pineal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelenjar pineal mensintesis melatonin yang berperan dalam ritme sirkadian dan pola tidur. Kemudian yang kedua, pada kondisi kurang cahaya atau malam hari, pelepasan melatonin meningkat dan akan menurun di pagi hari. Kemudian terdapat kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak pada leher bagian depan tepat di bawah laring. Sedangkan kelenjar paratiroid merupakan 4 kelenjar kecil yang berada di belakang kelenjar tiroid. Telah saya tampilkan letak-letak kelenjar tiroid dan paratiroid pada gambar tersebut. Kemudian terdapat juga hormon dan fungsi tiroid dan paratiroid yang telah saya tampilkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian terdapat pankreas. Pankreas merupakan organ yang memiliki peran ganda dalam tubuh manusia sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Terdapat gambar dari pankreas itu sendiri dan terdiri atas gallbladder, lobules, pancreatic duct, dan lain-lain. Terdapat juga hormon dan fungsi dari pankreas itu sendiri. Kemudian terdapat kelenjar adrenal, terletak di atas ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Memiliki dua bagian utama dengan fungsi yang berbeda, medula adrenal bagian dalam dan korteks adrenal bagian luar. Terdapat gambar yang dapat teman-teman lihat. Kemudian saya telah mencantumkan beberapa hormon dan juga fungsi-fungsi dari hormonnya tersebut. Kemudian terdapat hormon reproduksi. Berperan penting dalam mengatur fungsi sistem reproduksi, perkembangan seksual, dan kesuburan pada manusia. Dihasilkan oleh kelenjar reproduksi, testis untuk laki-laki dan ovarium untuk perempuan. Terdapat juga hormon-hormon yang terdapat dalam reproduksi dan juga fungsinya. Terdapat umpan balik hormonal. Yang pertama, mekanisme regulasi yang penting dalam mengontrol keseimbangan hormon dalam darah. Kemudian yang kedua, prinsip
penggunaan informasi tentang kadar hormon dalam darah untuk mengatur produksi atau pelepasan hormon oleh kelenjar endokrin. Terdapat juga dua mekanismenya, umpan balik positif dan umpan balik negatif. Terdapat definisi, tujuan, hingga contohnya. Dapat teman-teman lihat yang telah saya cantumkan. Terdapat juga kelenjar-kelenjar yang saling berhubungan, seperti hipotamulus dan kelenjar pituitari. Hipotamulus adalah wilayah di otak bagian ventral yang mengordinasikan sistem endokrin. Kemudian hipotamulus juga terlibat dalam fungsi non-endokrin seperti pengaturan suhu tubuh, pengaturan sistem saraf otonom, serta pengendalian nafsu makan. Kemudian hipotamulus juga berfungsi bersamaan dengan kelenjar pituitari melalui sumbu hipotamulus hipofisis. Selanjutnya, kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar endokrin pituitari terletak di dalam ruang sela turcila pada tulang tengkorak, terhubung dengan dasar otak dan memiliki hubungan unik dengan hipotamulus. Selanjutnya, kompleks hipotamulus dan hipofisis merupakan pusat komando dari sistem endokrin, berfungsi juga untuk mengkoordinasikan pesan dari sistem endokrin dan syaraf, mengeluarkan hormon yang secara langsung menghasilkan respons pada jaringan target, menghasilkan hormon yang mengatur sintesis dan sekresi hormon dari kelenjar lain. Kemudian, dalam banyak kasus, rangsangan yang diterima oleh sistem saraf harus melalui kompleks hipotamulus dan hipofisis untuk diterjemahkan menjadi hormon yang dapat memulai respons. Kemudian terdapat organ target. Organ yang merespons hormon secara khusus disebut organ target. Kemudian, organ menerima sinyal hormon melalui reseptor hormon tertentu yang memungkinkan organ tersebut untuk memberi respons biologis. Kemudian, terdapat juga contoh organ target dan hormon yang mereka respon, yang telah saya tampilkan kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya, terdapat sistem aksi hormonal. Rangkaian interaksi kompleks antara berbagai kelenjar endokrin dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengatur pelepasan hormon dan menjaga keseimbangan hormonal disebut sistem aksi hormonal. Kemudian, aksi hormonal melibatkan kelenjar endokrin utama, hormon yang dilepaskan oleh kelenjar tersebut, dan organ target yang merespons hormon-hormon tersebut. Dan pembahasan yang terakhir yaitu terkait penyakit dan kondisi. Kelainan pada sistem endokrin menimbulkan beberapa kondisi sebagai berikut. Terdapat penyakit seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, serta hypertiroidisme. Serta banyak juga penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan. Kemudian, keseimbangan kadar hormon dalam tubuh penting dijaga karena hormon mempengaruhi banyak aspek dalam tubuh manusia. Salam sehat semuanya. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.